Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Saifuddin Tahir ya, dalam acara atau channel Sinau Kapal. Kali ini saya akan berbagi perihal suatu kapal yang sudah jatuh tempo pengedokan. Namun karena kapal tersebut masih beroperasi, masih memuat, masih dalam charter, masih mempunyai kewajiban sehingga sulit untuk melakukan pengedokan. Atau kapal tersebut sudah jatuh tempo tetapi tidak mempunyai dock space atau sulit menjangkau galangan untuk melakukan pengedokan. Sehingga dalam kondisi tersebut kapal tidak ada keputusan lain untuk melakukan permohonan penundaan atau perpanjangan waktu pelaksanaan pengedokan. Kelas ABS kali ini itu memberikan fasilitas untuk itu, yaitu untuk bisa menunda perpanjangannya sampai 3 bulan lamanya atau hampir 100 hari. Penundaan ini sampai 3 bulan ini ada acuannya, yaitu acuan rule ABS yang diterbitkan oleh ABS sendiri pada bulan Juli tahun 2021. Nah, apa saja penundaan yang sampai 3 bulan ini, penundaan pengedokan yang sampai 3 bulan ini bisa diperoleh dari kapal. Permohonan pemilik kapal bisa dikabulkan untuk bisa mendapatkan 3 bulan. Nah, setidaknya ada beberapa item yang saya tulis di sini. Yang pertama, pasti kapal tersebut diperiksa oleh surveyor secara umum. Surveyor berputar di sekitar kapal, mulai dari stern, baik poros tongkat kemudi, semua lambung sebelah kanan, kemudian di haluan, lingki haluan, syaratnya bagaimana sampai berputar kembali menuju ke tempat belakang tadi. Nah, itu dalam kondisi kapal terapung. Diperiksa dalam kondisi kapal terapung, entah terapung di tengah laut atau di dalam bui atau di sandar di dermaga, itu kondisi terapung. Dan ini tidak lain dan tidak bukan, tujuannya satu, yaitu untuk menentukan apakah kapal tersebut tetap layak bila diberikan perpanjangan pengedokan. Kalau diberikan perpanjangan pengedokan tapi kapalnya tidak layak, ya tidak akan bisa. Karena kelas akan mempertanggungjawabkan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, diberikan penundaan pengedokan atau perpanjangan, terus kapalnya mohon maaf mengalami tenggelam. Itu tanggung jawab daripada kelas sebagai pihak yang memberikan perpanjangan. Karena pemerintah merefer, SPB-nya merefer kepada safety construction, dan safety construction-nya merefer kepada survei kondisi untuk penundaan pengedokan kapal. Baik, untuk pemeriksaan kapal dalam rangka perpanjangan 3 bulan ini,
ada 3 bulan lamanya, itu setidaknya saya mencatat ada 6 item. Item yang pertama terkait dengan kemudi sendiri, yaitu pemeriksaan mesin kemudi steering gear. Ya. Steering gear itu di daerah emergency steering gear, kemudian mekanismenya yang ada di kamar mesin sampai mekanismenya digerakkan dari anjungan kapal. Ini harus dalam kondisi yang baik. Yang kedua, surveyor akan meninjau engine logbook, terutama terkait dengan pengoperasian mesin induk. Apakah mesin induk berfungsi dengan baik, apa kondisi yang memuaskan, tidak ada temperatur yang tinggi, tekanan yang tidak memenuhi syarat. Nah, itu biasanya terlihat di dalam engine logbook. Dan yang ketiga yaitu mengkonfirmasi bahwa tidak ada kerusakan, baik diperiksa dari dalam kapal maupun diperiksa dari luar kapal yang di atas permukaan air. Ya. Kemudian tidak pernah terjadi kandas kapalnya. Dan tidak pernah terjadi kandas tersebut sejak surveyor terakhir memeriksa kapal sampai saat ini dilakukan permohonan. Kemudian pemeriksaan bagian luar sistem perpipaan. Yang nomor 4 itu juga harus dalam kondisi yang baik, terutama bagian-bagian yang ekspansi yang bukan dari logam, misalnya aluminium, bronze dan lain sebagainya. Kondisi katup-katup laut juga diperiksa, ya. Sambungan sices ke lambung kapal maupun ke sisi bagian bawah maupun samping itu dalam kondisi yang baik. Nah, kondisi yang kelima yaitu pemeriksaan status kapal, ya, kondisinya bagaimana, apakah memuaskan selama periode perpanjangan itu, apakah berpotensi terjadinya situasi yang membahayakan. Itu reviewnya harus cukup bagus. Ya. Ini sampai kondisi yang nomor 6 ini adalah kondisi secara umum. Bila perpanjangan itu diminta oleh pemilik kapal melebihi 36 bulan dari survei sebelumnya, nah ini yang berbahaya. Maka ini merupakan bisnis bagi pengusaha-pengusaha underwater, bahwa pemeriksaan lambung di bagian bawah air harus dilakukan oleh perusahaan survei di bawah air yang independen. Dan perusahaan tersebut tentunya perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan dari kelas. Misalnya kelas HBS ya dengan HBS, ya, atau kelas BKI ya dengan BKI misalnya. Nah, biasanya sesama anggota AYAK itu saling harmonis untuk saling melengkapi. Ya. Lambung kapal di bawah air harus dalam kondisi yang bersih. Makanya biasanya sebelum dilakukan underwater, pemilik kapal itu membersihkan dulu di bagian bawahnya. Ya. Jadi ada dua kegiatan pembersihan dan kegiatan pemeriksaan. Bisa juga diserahkan kepada underwater inspection untuk pembersihan fouling tersebut. Dan tidak ada hal-hal yang mengganggu konstruksi kapal. Misalnya terjadinya deformasi, terjadinya take, terjadinya retak, atau terjadinya doubling, terjadinya leakage, ya, itu tidak boleh ada. Kalau ada, tidak akan bisa dikasih perpanjangan 3 bulan. Tambahan lagi juga ada pemeriksaan kemudi kapal. Kemudinya sendiri, baik kemudi yang tenggelam maupun yang di atas, ya. Paling-palingnya juga demikian, diperiksa harus dalam kondisi baik. Kemudian bantalan yang ada di steering tube juga harus baik. Sices juga diperiksa harus dalam kondisi baik. Ya, clearance juga demikian, dan harus dipastikan bahwa kondisi harus
memuaskan. Jika tidak dapat dilakukan, maka radar pintel itu harus diperiksa oleh surveyor. Demikianlah kira-kira. Nah, ada satu lagi, steering tube yang berbantalan pelumas oli, maka tidak boleh ada oli-oli yang bocor. Lebih lengkapnya bisa konsultasi dengan kelas ABS. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.